Berjumpa kembali di Yopi Avenue Channel. Uh, Damai sejahtera untuk kita semua. Saya di sini mau bikin konten lagi untuk kalian para calon kapal pesiar atau para subscriber saya. Senang sekali saya menginformasikan ini untuk berbagi pengalaman tentang keadaan di kapal pesiar. Saya di sini mau memberikan satu lagi informasi kalau di kapal pesiar itu mungkin ada pertanyaan, apakah ada tempat ibadah di kapal pesiar? Saya kasih tahu itu ada, jangan khawatir. Kalau di perusahaan saya itu pasti ada, karena kita sangat penting kalau kita jauh dari keluarga, dari anak istri atau dari apapun, kita perlu ibadah. Jadi kita pastikan itu ada. Di mana tempatnya saya kasih tahu. Untuk umat muslim atau umat Islam, kita akan selalu ada musola. Tempatnya tidak terlalu besar, biasanya di daerah forward itu berarti di depan kapal. Di situ ada musola kecil jika kamu mau melakukan ibadah sholat di situ. Dan untuk sholat Jumat biasanya kita diadakan di Krumes. Di Krumes itu di mana? Di tempat kita di sebelahnya Krumes sebenarnya. Jadi itu di Crew Recreation Room. Jadi akan ditata maksudnya sebelum jamnya di hari Jumat, ditata, diberikan alas di bawahnya, jadi kita bisa sholat Jumat bersama di Crew Recreation Room itu. Nah, untuk umat Hindu, di manakah mereka beribadah? Umat Hindu biasanya di dining room atau di restoran. Biasanya itu karena tempatnya luas, jadi tempatnya itu ada di belakang. Jadi dia juga akan menggelar sebuah kayak alas, jadi mereka bisa berdoa di situ sesuai dengan cara dia masing-masing, khususnya untuk para Balinese. Jadi dia di sana berdoa ya bersama, biasanya dari semua departemen, dari dining room, housekeeping, engine atau deck yang beragama Hindu, mereka akan berdoa di sana. Nah, untuk yang umat Kristiani di mana? Umat Kristiani itu biasanya ada di daerah meeting room. Jadi kita namanya di kapal pesiar itu dibilangnya Oikumene. Oikumene itu persatuan seluruh umat Kristiani yang ada di manapun atau di daerah manapun. Jadi kita gabung satu dengan tujuan satu Tuhan. Jadi kita berdoa bersama dalam satu tempat meeting room. Jadi kita bersama-sama mendengarkan firman atau puji-pujian bersama. Jadi adanya di tempat meeting room itu banyak di kapal pesiar. Nanti yang menentukan ada ketuanya atau panitianya. Dan juga untuk Katolik, nah yang Katolik juga sama seperti Kristiani, dia juga ada di tempat di meeting room. Biasanya juga kita ada disebutnya mass, atau jadi dia berdoa bersama. Biasanya ada pendeta itu biasanya dari tamu. Biasanya untuk tamu dia istilahnya volunteer untuk mau membawakan firman. Sama seperti Kristen juga, jika ada kesempatan misalnya ada pastor untuk tamu dan dia mau volunteer untuk kita mendoakan, biasanya dia akan gabung. Atau bila tidak ada pastor atau pendeta, biasanya kita berdoa masing-masing, dan yang punya keahlian atau saling belajar firman, biasanya salah satu dari kita yang akan memimpin dalam beribadah. Kemudian yang saya tahu itu kalau yang umat Buddha mungkin biasanya berdoa masing-masing atau di kamar atau saya belum pernah menemukan untuk agama Buddha, mohon maaf. Jadi biasanya hanya umat Kristen, Muslim, dan Hindu dan Katolik yang mayoritasnya itu cukup banyak daripada agama Buddha. Jadi yang agama Buddha biasanya mereka berdoa masing-masing di kamar mereka masing-masing. Jadi segitu aja informasi dari saya, untuk sekedar kalian tahu bahwa di kapal pesiar itu ada tempat ibadah, walaupun tempatnya tidak sewah yang kamu kira, tapi intinya kita saling mendoakan, saling menguatkan iman, dan saling menjaga keanekaragaman dan saling menghargai satu dengan lain. Makanya kalau di kapal pesiar itu mereka itu
sangat respect dengan satu dengan yang lain. Jadi kalian gak perlu khawatir, tidak ada istilahnya kamu agama ini agama tidak. Jadi di kapal itu semuanya sama, kita sama-sama cari uang, saling menghargai satu dengan yang lain, dan saling menghargai dari suku mana, adat istiadatnya apapun, kebudayaannya apa. Makanya kita harus saling menghargai. Sebelum kamu dihargai, kamu harus menghargai orang lain. Itu sangat penting di kapal. Oke, baik, sekian informasi ini untuk kalian. Saya akan memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi mungkin di lain waktu. Oke, salam pelaut.